Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku tersayang dan pemirsa sekalian. Pada pagi hari ini, Ibu Guru akan bercerita tentang legenda si Malin Kundang anak durhaka. Dengarkan baik-baik ya. Di Indonesia ada banyak kisah yang dijadikan dongeng cerita rakyat. Salah satunya yaitu legenda si Malin Kundang, sosok anak durhaka yang konon berasal dari Padang, Sumatera Barat. Kisah Malin Kundang kerap dikaitkan dengan keberadaan batu yang disebut-sebut merupakan jelmaan sosok Malin, tokoh utama dalam cerita ini. Dalam pesan moral ini yang bisa menjadi bahan pembelajaran adalah bagaimana kewajiban anak untuk menghormati, menghargai, berbakti kepada orang tua. Kisah seputar Malin Kundang ini juga bisa dijadikan dongeng pengantar tidur. Cerita ini dikutip dari buku cerita rakyat Nusantara terpopuler sepanjang masa karya penulis Faulia Rahma. Baiklah anak-anakku tersayang, mari kita simak ceritanya. Dahulu di sebuah dusun nelayan tepatnya di Sumatera Barat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Ia tinggal bersama ibunya Mande Rubaya. Sang ayah telah lama pergi meninggalkan ibu dan anak semata wayangnya itu. Malin tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani, tapi sedikit nakal. Mereka hidup serba kekurangan hingga suatu hari saat Malin beranjak dewasa, ia berpikir untuk mencari peruntungan di negeri seberang dengan harapan nantinya saat kembali ke kampung halaman ia sudah menjadi saudagar kaya raya. Malin tertarik dengan ajakan seorang nakoda kapal dagang yang dulunya miskin, sekarang sudah menjadi seorang yang kaya raya. Tekadnya semakin kuat. Malin meminta izin kepada ibundanya. Mande Rubaya sempat tidak setuju dengan keinginan anaknya. Tetapi karena Malin terus mendesak, akhirnya beliau mengizinkan juga. Anakku, jika engkau sudah berhasil dan menjadi orang yang berkecukupan, jangan lupa dengan ibumu dan kampung halamanmu ini, nak. Pesan dari ibu Mande Rubaya. Ternyata keberadaan Malin di kapal itu sangat disukai. Selain karena ia sangat rajin dan selalu siap menolong, ia juga seorang pekerja keras. Beberapa tahun berlalu. Kini Malin telah menjadi seorang nakoda yang mengepalai banyak kapal dagang. Ia pun berhasil memperistri salah seorang putri raja yang cantik jelita. Kabar kesuksesannya sampai kepada ibunda Malin. Setiap hari Mande Rubaya menyempatkan diri pergi ke dermaga berharap bisa bertemu putranya, yaitu Malin. Suatu ketika sampailah kapal mereka di kampung tempat Malin dulu dibesarkan. Malin Kundang pun turun dari kapal, kemudian disambut oleh ibundanya. Malin Kundang anakku, mengapa
Kau pergi begitu lama tanpa mengirim kabar, Nak," katanya sambil memeluk Malin. Malin Kundang justru malah segera melepaskan pelukan tersebut dan mendorong ibundanya hingga terjatuh. "Wanita tidak tahu diri, sembarangan saja mengaku sebagai ibuku," kata Malin Kundang kepada ibunya. Malin berpura-pura tidak mengenal ibunya karena malu melihat ibunya yang sudah tua dan memakai baju compang-camping. "Wanita itu ibumu?" tanya istri Malin. "Tidak, ia hanya seorang pengemis yang pura-pura mengaku sebagai ibuku agar mendapatkan hartaku," sahut Malin. Melihat tingkah Malin yang congkak di depan istrinya, Mande Rubayah sangat sakit hati. Ia melihat kapal anaknya yang bertolak dari pantai sambil berdoa dalam hatinya agar Allah menghukum anaknya. Badai besar pun kemudian menerjang kapal Malin Kundang sampai seluruh isinya hancur berhamburan. Ternyata serpian kapal ini berubah menjadi batu karang, termasuk sosok Malin Kundang yang sedang bersimpuh. Nah, demikianlah anak-anakku tersayang dan pemirsa sekalian, dongeng legenda Si Malin Kundang. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Sampai jumpa lagi di lain cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.